Golkarpedian bayangkan sebuah negeri yang baru saja menyelesaikan pemilu dan menyambut presiden baru. Namun tiba-tiba muncul bisik-bisik, ada dua matahari di langit politik Indonesia. Sebuah metafora tentang dua pemimpin yang seolah-olah berbagi kuasa dalam satu pemerintahan. Rumor ini muncul bukan tanpa sebab, ada gestur simbolik, pertemuan politik hingga keputusan-keputusan yang ditafsirkan sebagai bentuk loyalitas ganda. Tapi benarkah ada matahari kembar atau ini hanya permainan persepsi di tengah transisi kekuasaan? Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adis Kadir membantah keras dalam pernyataannya di Senayan. Ia menegaskan presiden hanya satu dan itu adalah Prabowo Subianto. Menurutnya tidak ada ruang bagi narasi matahari kembar dalam sistem presidensial Indonesia. Prabowo sebagai pemegang mandat konstitusional adalah satu-satunya panglima tertinggi. Namun mengapa isu ini terus mencuat? Karena Jokowi bukan presiden biasa. Meski tidak lagi menjabat, pengaruhnya masih terasa kuat di birokrasi, politik, bahkan opini publik. Maka ketika menteri-menteri datang ke rumahnya, publik pun mulai bertanya, ini sekedar silaturahmi atau ada arah loyalitas yang ingin ditegaskan? Adis mencontohkan bahwa para menteri juga kerap bersilaturahmi ke SBY atau Megawati. Namun kita tahu tidak ada mantan presiden yang meninggalkan jejak politik sekuat Jokowi. Ia bahkan mencetak presiden aktif yang sukses mendorong anaknya sendiri, Gibran, ke kursi wakil presiden. Inilah titik di mana istilah matahari kembar menjadi relevan, bukan soal dua jabatan melainkan soal dua pusat pengaruh. Prabowo sebagai presiden, Gibran sebagai wapres, keduanya berada di orbit kekuasaan yang saling bersinggungan. Maka wajar jika publik bertanya-tanya siapa sebenarnya yang memegang kendali. Fenomena ini bukan hal baru. Dalam sejarah Indonesia, transisi kekuasaan kerap menyisakan bayang-bayang dualisme. Dari Soekarno ke Soeharto, Habibie, Gus Dur hingga SBY, selalu ada tarik-menarik pengaruh yang tak selalu tampak di permukaan. Jadi apakah era Prabowo akan menjadi pengecualian atau sejarah justru mengulang dirinya dalam bentuk yang lebih halus? Golkarpedian yang pasti republik ini hanya bisa punya satu nahkoda. Tapi dalam politik kadang yang membingungkan bukan siapa pemimpinnya, melainkan siapa yang benar-benar mengendalikan arah. Di tengah dua simbol dan persepsi, pertanyaannya bukan lagi siapa presidennya, tapi siapa yang paling ditaati.